Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Kontribusi John Calvin dalam etika ekonomi Kristen sebenarnya lebih dari apa yang diasumsikan dalam teori sosiologi Max Weber. Calvin mendukung etika produktif masyarakat bisnis Jenewa dan memahami pentingnya keuangan dan kegiatan komersial. Namun, berdasarkan Dasatita atau 10 perintah Allah, ia mengambil sikap tegas bahwa praktik bisnis harus dilakukan dengan adil dan jujur. Ia juga menegaskan bahwa bisnis harus menghasilkan peningkatan kehidupan masyarakat. Segala jenis bisnis yang memperburuk kehidupan orang miskin tidak dapat dibenarkan. Calvin mempraktikkan gaya hidup sederhana dan disiplin dan memerintahkan orang-orang Jenewa untuk meninggalkan kemewahan dan mengurangi waktu luang. Namun, ketergantungannya yang berlebihan pada pendekatan hukum menyebabkan legalisme yang terbukti tidak toleran terhadap mereka yang dianggap sesat dan tidak bermoral. Teori Max Weber yang mengaitkan munculnya kapitalisme modern dengan Calvinisme sering disalahpahami seolah-olah John Calvin mengajarkan teologi kapitalis. Sebenarnya Weber sendiri bukan seorang teolog dan tidak pernah meneliti teologi Calvin secara sistematik. Yang menjadi fokus Weber adalah pokok ajaran tertentu dari Calvinisme yang berkembang di abad 18, khususnya di kalangan kaum Puritan di Inggris. Dalam teori itu, hubungan antara kapitalisme dan Calvinisme lebih bersifat tidak sengaja ketimbang sengaja. Menurut Weber, semangat asketisme Protestan seperti ditunjukkan dalam kehidupan kaum Puritan dan kaum Quaker telah membentuk perilaku yang rasional dalam kehidupan ekonomi. Yang dimaksud dengan perilaku yang rasional antara lain adalah bersikap positif terhadap kegiatan produksi dan perdagangan, tetapi bersikap negatif terhadap gaya hidup konsumtif. Calvinisme dipandang telah membebaskan orang dari hambatan mental untuk menjadi produktif dan sekaligus melawan dengan keras gaya hidup mewah, serta membatasi cara menikmati hasil usaha. Perilaku rasional itu, kata Weber, adalah unsur fundamental, bukan hanya dari semangat kapitalisme modern, tetapi bahkan dari peradaban modern secara umum. Tetapi, sekali lagi, kita tidak menemukan dalam ajaran Calvin suatu konsep etika ekonomi yang cukup sistematik. Yang ada ialah ajaran-ajaran moral yang lebih bersifat umum. Nasihat-nasihat etis ekonomiknya lebih bersifat kausistis. Karena itu, pembicaraan mengenai etika ekonomi Calvin, bahkan etika Calvin pada umumnya, tidak mencampur adukan antara pernyataan-pernyataan Calvin sendiri dan implikasi-implikasinya sebagaimana ditafsirkan oleh para teolog penerusnya. Barangkali, karena latar belakangnya sebagai ahli hukum, Calvin menyukai pendekatan hukum. Sampai sekarang, pendekatan hukum masih cukup menonjol di gereja-gereja Calvinis ketimbang di gereja-gereja lain. Salah satu cirinya adalah kedudukan tata gereja yang di gereja-gereja Calvinis sangat penting dan detail. Hampir tidak ada aspek kehidupan dan kegiatan gereja yang tidak diatur dalam tata gereja. Menyusun dan mengamandemen
tata gereja serta membuat aturan-aturan turunannya merupakan pekerjaan mengasihkan bagi banyak pemimpin gereja Calvinis. Memang, tata gereja merupakan salah satu hasil karya pertama Calvin, Ecclesiastical Ordinance, yang disusun pada tahun 1541. Sama seperti pengelolaan kehidupan gereja, dalam hal etika pun, Calvin memakai pendekatan hukum. Etika Calvin berpangkal pada hukum Musa yang dipahaminya sebagai ungkapan kehendak Allah. Mengikuti Thomas Aquinas, Calvin membagi hukum Musa menjadi 3 jenis: hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yudisial. Di antara ketiga jenis itu, hanya hukum moral yang dianggap masih berlaku. Hukum seremonial telah digenapi oleh Yesus Kristus, sementara hukum yudisial bersifat relatif sehingga tidak relevan bagi konteks masyarakat kini. Hukum moral bersifat alami dan terkandung di dalam hati nurani setiap orang, namun lebih jelas dalam bentuk tertulis, yaitu 10 hukum Allah, atau yang biasa kita kenal sebagai dasatitah. Jadi, bagi Calvin, dasatitah adalah landasan etika Kristen, tetapi tidak eksklusif bagi komunitas Kristen saja, karena inti hukum itu yaitu perintah untuk mengasihi Allah dan sesama, dan pada dasarnya bersifat universal. Dalam etika Calvin, seluruh ajaran moral Alkitab dilihat dalam terang dasatitah. Itu sebabnya di gereja-gereja berlatar belakang Calvinis, dasatitah sangat ditekankan dan menjadi bagian penting baik dalam katekisasi maupun dalam liturgi. Dalam episode berikutnya kita akan membahas tentang Calvin, hukum Allah, dan praktik legalisme. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Segenap tubuh dan jiwa